Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen kali ini kita akan bahas komentar dari subscriber kami ya. Ini dari CS Spot ya 22 jam lalu. Bang bahas Kimia Farma. Oke, kita akan bahas saham Kimia Farma dengan topik seperti ini ya teman-teman ya. Bahwa tanggung jawab siapan capai hingga 1,3 triliun. Ini rencana Kimia Farma atau KF di tahun 2023 dan begini strategi cuan di saham Kimia Farma. Ya, sebelum kita membahas dari saham Kimia Farma ini perlu kan ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Baik kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten. Di topik kali ini kita terinspirasi dari sini ya teman-teman ya, dari kontan.com bahwa siapan mencapai hingga 1,3 triliun rencana Kimia Farma KF di tahun 2023. Ya, kita baca sekilas. Ya, emiten farmasi plat merah PT Kimia Farma KF telah menyiapkan belanja modal atau capital ex petrol atau CAPEX sebesar 1,2 triliun hingga 1,3 triliun pada tahun 2023. Adapun besaran CAPEX tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga CAPEX tahun 2020, sekitar 593 miliar. Direktur dan Keuangan Manajemen Risiko KF Lina Sari mengatakan anggaran CAPEX tahun 2023 yang disiapkan untuk pembelanjaan tanah dan bangunan mesin, penambah armada atau kendaraan dan inventaris serta pengembangan bisnis retail, apotek dan klinik. Ya, adapun serapan dana CAPEX hingga Maret tahun 2023 sudah sekitar 90 miliar. Sudah sumber dana CAPEX berasal dari hasil kombinasi di antara kas internal dan juga perusahaan. Ini ya. Ini dari KF ini ya. Kita akan cek ya dari saham KF ini laporan keuangannya bagaimana, masih oke apa enggak. Ya, untuk industri itu moncar pas waktu itu ya, corona. Ya, seperti itu ya. Namun kita enggak membahas lebih lanjut ya. Cuman kita akan baca dari laporan keuangannya saja. Karena itu sensitif sekali bagi kami. Ya. Ini laporan keuangan dia menurun, net income juga menurun ya teman-teman ya dari saham ini. Ya inilah yang menjadi prihatin, kemarin dikasih waktu 2 tahun untuk menjalankan strategi COVID dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya berhasil seperti itu. Karena di sini ya, ini masih rugi terus. Aslinya nggak tertarik dari saham seperti ini ya. Ini mungkin bisa jadi nyangkut ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari cek, ya dia terus merosot terus. Ya, jadi kemarin itu memang untuk tujuan untuk menaikkan ini ya teman-teman di tahun 2020 nih ya. Karena dia itu ya sepi nggak kemana-kemana, naik terus setelah moncer ya dia harus turun ya, kayak gitu. Ya strateginya. Bagaimana untuk strateginya Min? Ini masih downtrend, baiknya untuk itu saja, hold saja karena untuk industri farmasi itu ini jangka panjang sekali ya teman-teman ya. Ya mungkin setelah politik lah seperti itu. Mungkin moncer lagi. Biasanya kayak gitu. Ya. Silakan bisa diakumulasi, tunggu saja antri belinya di harga 553 dan juga di harga 687. Ya, biarkan saja ini tunggu di support kuatnya, tunggu ada grafik karena ini volumenya cukup kecil dia. Market makernya belum garap KF ya, masih garap sektor yang masih menarik kayak Goto dan lain sebagainya yang perlu digoreng. Jadi seperti itu ya teman-teman ya ilmunya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.